Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Parawitasili, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Semarang, akan mewawancarai Dr. Andes Kasto, salah satu guru di SD Negeri 1 Brenggolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, dalam mengidentifikasi tugas LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah. Baik, selamat sore Pak Kasto. Selamat sore Bu Apriani. Ya, saya Apriani. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari LPTK saya, dari kampus PPG saya untuk melaksanakan sebuah wawancara terkait LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah yang sering terjadi di kelas saya, terutama di sekolah dan khususnya di kelas saya, Bapak. Nah, iya Bu Ari. Dari kemarin saya sudah mengidentifikasikan LK 1.1, kemudian dilanjutkan dengan LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah ini, di mana saya mengambil 7 masalah yang akan saya ambil dalam wawancara kali ini. Yang pertama adalah tentang siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kurangnya minat literasi baca peserta didik. Kemudian peserta didik sulit berkonsentrasi saat KBM berlangsung. Kemudian yang keempat adalah kurang intensifnya komunikasi antara wali murid, orang tua siswa dengan guru. Yang kelima adalah guru belum mengoptimalkan model pembelajaran sehingga hal itu merujuk pada siswa yang cenderung bosan di kelas. Kemudian yang keenam adalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal yang berbasis HOTS. Yang ketujuh adalah guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Iya, Bapak. Iya. Baik, langsung kita mulai saja nih Pak. Untuk yang masalah yang pertama, yang siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Ini kan di kelas saya sendiri terutama itu banyak anak-anak yang ketika kita melemparkan sebuah materi gitu, kemudian anak-anak itu memang diam, tapi ketika kita bertanya kepada anak, terus kita bertanya sudah paham atau belum, gitu, anak-anak rata-rata tidak menjawab. Dan bahkan ketika saya menanyakan tentang sebuah materi, anak-anak cenderung diam. Iya. Menurut Bapak sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Anak-anak tersebut pasif dalam kelas, tidak aktif dalam kelas itu kenapa Pak? Terima kasih Bu Apri. Memang kalau kita dalami, memang hampir semua sekolah mempunyai problem yang sama sebenarnya. Namun kita berbicara di sekolah kita bahwa sebenarnya siswa cenderung pasif dalam pelaksanaan belajar mengajar. Kalau saya menyampaikan pendapat pertama adalah bahwa siswa itu sebenarnya kurang paham dalam materi yang diajarkan guru. Kadang-kadang guru itu sendiri juga hanya menyampaikan materi, namun siswa kurang begitu jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang siswa juga kurang memiliki motivasi belajar yang sangat kuat. Kadang-kadang anak itu datang bermain kemudian masuk. Ini tidak ada niat yang dari dalam hati, dari rumah itu tidak ada niat untuk belajar. Itu yang kedua. Dan penyebab yang ketiga, saya nilai anak-anak itu merasa rendah diri atau merasa takut bertanya. Kadang-kadang anak yang kurang pandai mau tanya itu takut, kalau mungkin tanya mungkin ditertawakan dari teman-teman yang lain, sehingga mengakibatkan siswa tersebut pasif. Kemudian penyebab yang lain cenderung guru itu sendiri kurang tepat di dalam memilih metode. Kadang-kadang guru hanya memilih satu metode di dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga anak tersebut merasa bosan sehingga mengakibatkan anak tersebut menjadi pasif. Kemudian yang lain, Bu Apri, lingkungan sekolah pun juga kurang mendukung. Itu juga penyebab daripada pasifnya kegiatan belajar mengajar. Misalkan kalau di sekolah kami, baik sebelum masuk sekolah atau dalam istirahat atau dalam menjelang pulang, ini anak cenderung untuk bermain di halaman, lebih bermain voli ya kalau di sekolah kami, sehingga mengakibatkan anak masuk sudah merasa payah, sehingga tidak
konsentrasi dalam mengikuti materi pelajaran. Nah, itulah salah satu penyebab daripada mengapa siswa tersebut pasif dalam menerima pelajaran. Saya kira itu Bu Apri yang saya sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak Hasto sendiri ada 5 poin ya Pak yang menyebabkan siswa pasif atau kurang aktif di dalam kelas itu. Yang pertama adalah siswa kurang paham tentang materi. Siswa kurang paham tentang materi itu sendiri, kemudian motivasi belajar siswanya tersebut kurang ya. Jadi belum ada keinginan untuk saya harus bisa, betul Bu Apri. Kemudian ada rasa rendah diri, ketika nanti misalnya anak bertanya, kemudian malah jadi ditertawakan teman, jadi rasa minder, takut juga sama Pak Guru atau Bu Guru, kurang percaya diri. Kemudian ada kurang tepatnya guru dalam memilih metode. Jadi mungkin metode yang digunakan guru hanya ceramah misalkan, jadi kurang bervariasi lah sehingga membuat anak menjadi bosan. Kurang melibatkan anak. Iya betul Bu Apri. Dan yang terakhir adalah tentang lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Iya betul. Berarti bisa jadi kalau misal sekolah SD Negeri 1 Brenggolo itu kan berbatasan langsung dengan jalan ya Pak. Iya betul Bu Apri. Itu tadi bisa mengganggu anak membuat anak kurang aktif atau pasif sendiri karena perhatiannya terpecah Pak. Betul Bu Apri. Sementara secara geografis kan SDN 1 Brenggolo itu adalah di tengah sekolahan kan untuk jalur umum. Otomatis kan banyak lalu lalang, baik itu kendaraan, baik itu orang, sehingga mau tidak mau akan berpengaruh terhadap siswa, sehingga siswa itu jelas hanya menengok keluar, hanya melihat mobil lewat barangkali, sehingga mengakibatkan anak tersebut menjadi pasif. Baik, kemudian Pak, dari kelima penyebab tersebut, kira-kira jika itu menjadi masalah di dalam kelas, kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tentang kepasifan siswa tersebut Bapak? Ya, terima kasih Bu Apri. Jadi dari masalah yang diakibatkan bahwa siswa itu menjadi pasif, pertama langkah yang harus kita laksanakan yaitu bahwa seorang guru di dalam menyampaikan materi mau tidak mau harus berulang-ulang kali untuk menyampaikan materi kepada siswa. Sekali-sekali belum paham, dua kali belum paham, 3 kali dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, seorang guru harus memberikan motivasi pada anak didik agar anak didik itu tidak merasa takut, tidak merasa rendah diri, kemudian tidak merasa malu dan sebagainya. Namun ini semuanya diawali dari diri masing-masing anak. Kalau diri anak itu memang sudah niat, sudah punya karakter yang bagus, kira itu tidak masalah. Tapi bagi anak yang kurang bagus akan berpengaruh terhadap hal ini. Maka seorang guru harus bisa memberi motivasi, dorongan pada anak secara maksimal. Itu yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, memang seorang guru harus pandai-pandai menggunakan metode. Jadi di sini adalah bisa kolaborasikan metode satu dengan yang lain, misalkan ceramah, ada diskusi, ada mungkin wawancara, dan lain sebagainya, sehingga tidak monoton hanya satu metode pelajaran itu saja. Kemudian yang terakhir solusi yang kami sampaikan yaitu bahwa seorang guru atau warga sekolah mestinya juga harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Artinya maka sebenarnya harus ada cara-cara yang harus kita laksanakan di sekolah. Misalkan jadi anak boleh bermain voli misalkan di saat olahraga misalkan, atau barangkali kita memasang rambu-rambu misalkan untuk pejalan kaki atau untuk orang-orang yang lalu lalang di stop saat mungkin ada hal yang sangat vital dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi, untuk mencari solusi daripada siswa menjadi pasif tadi. Saya kira itu Bu Apri. Ya. Jadi mengulang yang tadi bahwa solusinya adalah yang ada beberapa solusi ya Pak untuk mengatasi masalah kepasifan tersebut. Langsung saja ya Pak, lanjut yang kedua, masalah yang kedua yaitu tentang rendahnya minat literasi baca anak. Pak. Ini kan pasti sering kita jumpai Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak penyebab
apa yang menyebabkan minat literasi anak itu rendah, menurut Pak? Terima kasih Bu Apri. Sebenarnya masalah literasi itu sebenarnya sudah wacana sejak dulu. Namun khususnya di sekolah kami sendiri, memang saya mengamati itu adalah belum berjalan seperti apa yang diharapkan oleh atasan atau pemerintah. Hal ini disebabkan pertama memang seharusnya anak itu pertama melihat buku dulu. Nah, judulnya bagaimana? Apakah kira-kira judul itu menarik atau tidak? Kalau memang tidak menarik, mungkin anak itu tidak mau buka buku atau tidak mau pinjam buku. Namun seandainya judul buku itu akan menarik terlebih dahulu, mungkin anak itu akan meminjam buku. Itu pertama. Yang kedua tentang isi, Bu. Isi pun juga demikian. Kira-kira setelah judulnya itu bagus, mungkin isinya bagus, anak mungkin bisa atau gemar untuk membaca, sehingga anak akan tertarik untuk membuat literasi. Itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang buku sekarang itu harganya agak mahal, sehingga apabila buku itu dibeli dan dibeli, kemudian kemampuan orang tua itu tidak ada, barangkali ini tidak akan terwujud, sehingga akan menyebabkan daripada minat literasi ini berkurang. Kemudian yang berikutnya penyebabnya adalah lingkungan keluarga, Bu. Ini lingkungan keluarga itu sangat mendukung sekali. Apabila lingkungan keluarga itu adalah kadang-kadang orang yang berpendidikan, mungkin anaknya akan sedikit demi sedikit akan mau untuk membaca. Namun seandainya keluarga itu adalah lingkungannya orang tani, kemudian atau orang yang hidupnya di pedesaan atau di pegunungan yang dimana orang tua itu tidak mengetahui pendidikan, otomatis akan mempengaruhi daripada minat literasi daripada peserta didik. Kemudian yang berikutnya penyebabnya adalah kurangnya ribet, Bu. Jadi kurangnya ribet dari sekolah kepada anak. Sehingga kalau ada ribet atau ada penghargaan atau hadiah dan sebagainya, barangkali nanti akan menopang daripada siswa untuk gemar untuk berliterasi. Namun karena kurangnya ribet sehingga anak pun menjadi pasif. Kemudian yang lainnya yaitu belum adanya program yang terstruktur, Bu. Jadi dari sekolah itu belum ada program yang pasti kapan buat literasi, kemudian dipajang di mana dan sebagainya, itu belum ada. Itu khususnya di sekolah kami, sehingga mengakibatkan minat literasi baca peserta didik itu berkurang. Nah, yang terakhir barangkali kita bisa menyampaikan kurangnya akses internet, Bu. Kalau di sekolah kami kan letaknya di pegunungan, sehingga sinyal itu agak kurang, sehingga anak mencari sumber-sumber dari internet itu agak kewalahan. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal, ada 7 atau beberapa penyebab terjadinya minat literasi baca peserta didik di SD kami itu berkurang. Saya kira itu, Bu Apri. Baik, jadi dari banyaknya penyebab tersebut, Pak, ada yang dari isi buku, kemudian judul buku, harga buku, kemudian lingkungan, latar belakang lingkungan, program sekolah, kemudian ada juga tentang reward dan sebagainya tadi. Kira-kira bagaimana solusi kita sebagai pendidik untuk mengatasi rendahnya minat baca tersebut, Pak? Nah, jadi dari permasalahan yang sudah saya sampaikan, nanti mungkin ada solusi atau ada jalan keluarnya. Pertama yaitu kita harus membiasakan membaca dan menulis. Ini baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi menulis ini harus terbiasa bagi peserta didik. Sehingga mau tidak mau membaca dan menulis, maka lama-kelamaan anak itu akan menjadi terbiasa, sehingga akan mampu untuk membuat literasi. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk solusi yang kedua, kita sebagai orang tua memang harus memberi contoh suri tauladan kepada anak-anak. Jangan di rumah ya bagaimana caranya anak merangkum, bagaimana caranya anak untuk belajar tentang materi pelajaran, sehingga dicatat atau kemudian setelah dicatat kemudian dibaca. Itu akan mendidik cara anak untuk gemar berliterasi. Kemudian yang langkah berikutnya yaitu guru atau sekolah sebenarnya harus memberi motivasi atau reward kepada anak, sehingga anak itu merasa diperhatikan. Kemudian kalau
mendapat reward atau hadiah mungkin akan merasa senang, sehingga akan muncul motivasi dari dalam diri si anak tersebut, sehingga anak bisa minat untuk membuat literasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus membuat program yang pasti, Bu, yang struktur. Artinya program itu harus dilaksanakan siswa, khususnya siswa kalau di SD adalah kelas tinggi. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan dari kelas 1 sampai 6, namun kita biasakan dulu dari kelas yang tinggi, sehingga lama-kelamaan anak itu kalau sudah terbiasa maka nanti akan punya minat untuk membuat literasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan kurangnya minat literasi dari siswa. Sekian, Bu Apri. Ya, jadi solusinya mungkin bisa berasal dari diri sendiri dan sekolah. Iya, betul. Yeah. Baik, kita memasuki masalah yang ketiga ya Pak, tentang konsentrasi peserta didik. Betul, ya. Kita tahu bahwa konsentrasi itu adalah hal yang penting Ya, betul. dalam pembelajaran materi Pak. Betul, ya. Nah, saya menemukan kasus di kelas saya itu anak-anak cenderung konsentrasinya rendah, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah yang menyebabkan rendahnya konsentrasi peserta didik ketika kita melakukan pembelajaran, Pak? Nah, peserta didik sulit untuk berkonsentrasi saat proses belajar mengajar. Sebenarnya ini adalah merupakan permasalahan yang lazim setiap sekolah itu ada, Bu Apri. Di kelas kami pun juga demikian. Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang terjadi di kelas Bu Apri. Sebenarnya kalau saya menyampaikan pandangan bahwa penyebab di mana peserta didik itu sulit untuk berkonsentrasi di dalam proses belajar mengajar, pertama memang adanya gangguan belajar, Bu. Gangguan belajar ini baik dari dalam kelas maupun di luar kelas. Misalkan kalau di luar kelas ya seperti yang saya sampaikan di atas tadi, di banyak anak yang seharusnya masuk kelas, bel sudah dibunyikan masuk kelas, tapi masih keluyuran di luar, masih bermain di luar, sehingga akan mengakibatkan konsentrasi daripada siswa yang sudah masuk lebih dulu itu berkurang. Yang dari dalam itu sendiri, misalkan anak kadang-kadang itu ada yang sudah siap untuk menerima pelajaran, ada yang mungkin belum siap menerima pelajaran, sehingga mau tidak mau akan mengganggu konsentrasi daripada siswa, sehingga akhirnya saat KBM atau kegiatan belajar mengajar itu anak kurang berkonsentrasi. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, dari guru misalkan di dalam memilih metodenya, Bu. Di dalam memilih metode di dalam menyampaikan materi pelajaran itu pun juga harus tepat. Jangan hanya misalkan satu metode seperti tadi, sehingga terlihat monoton. Kalau metode pembelajaran itu terlihat monoton, maka anak itu pun juga akan kurang berkonsentrasi di dalam memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang kurangnya interaksi. Jadi antara komunikator sama komunikan, antara guru sama siswa. Nah, kadang-kadang banyak guru yang hanya berbicara terus tapi siswa hanya diam, atau sebaliknya. Nah, ini menyebabkan daripada sulitnya berkonsentrasi. Oleh karena itu maka hal ini adalah perlu diantisipasi supaya bapak atau ibu guru dalam menyampaikan itu adalah berjalan dengan baik. Kemudian gaya guru, berpakaian guru itu pun juga akan berpengaruh terhadap konsentrasi daripada anak. Misalkan guru mengajarnya hanya duduk manis, dengan guru yang mungkin agak punya gaya yang lain mungkin akan berbeda, ataupun cara berpakaian itu pun juga demikian. Barangkali anak akan menilai, oh Pak Guru itu pakaiannya ini, oh Bu Guru itu pakaian ini. Nah, ini semuanya akan menyebabkan daripada konsentrasi siswa itu berkurang. Oleh karena itu maka hal-hal ini sebenarnya harus kita hindari agar siswa tersebut adalah bisa mengurangi konsentrasinya, itu bisa terpusat pada pembelajaran. Saya kira itu, Bu Apri. Baik, Pak. Jadi menurut Bapak sendiri adalah penyebabnya itu ada macam-macam. Ya, betul. Ada yang dari dalam siswa, kemudian ada juga karena metode, kemudian interaksi, interaksi dan terutama gaya guru atau cara berpakaian. Konsentrasi siswa. Ya, betul, Bu Apri. Dari penyebab-penyebab tersebut,
solusi yang kira-kira tepat untuk mengatasi masalah konsentrasi, rendahnya konsentrasi Ya, itu bagaimana ya Pak? Begini Bu Api, jadi dari permasalahan yang kita sampaikan tadi sebenarnya kita pun juga punya solusi atau jalan keluar. Misalkan yang pertama, kita harus bisa menciptakan lingkungan sekolahan itu yang nyaman, kondusif. Nah caranya bagaimana? Caranya ketertiban itu harus kita tegakkan, kedisiplinan harus kita jalankan. Nah ini lama-kelamaan mungkin akan membuat sekolah itu menjadi nyaman, kondusif. Itu pertama. Yang kedua, memang seorang guru harus pandai-pandai memilih metode pelajaran. Jadi jangan sampai metode itu acak-acakan, kemudian seharusnya metode ceramah digunakan, kemudian malah justru menggunakan metode yang lain dan sebagainya. Maka sekali lagi guru itu harus pandai memilih metode pembelajaran. Syukur-syukur kalau metode itu adalah beberapa metode pembelajaran yang dapat disatukan, dipadukan menjadi satu, sehingga akan menarik daripada siswa, sehingga konsentrasi akan terpusat pada pembelajaran. Kemudian interaksi ini pun juga penting, karena apa? Seorang guru dengan anak itu mau tidak mau harus ada interaksi antara komunikator guru sama komunikasi siswa sehingga berjalan dengan baik. Ini harus diwujudkan, Bu. Kemudian yang terakhir adalah gaya guru ini pun juga harus menarik. Baik gaya guru dalam mengajar, gaya guru dalam berpakaian, gaya guru dan sebagainya. Soalnya ini semua nanti akan dinilai oleh anak. Kalau memang semuanya ini menarik, maka insya Allah nanti siswa mungkin akan berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Saya kira itu Bu Pak Budi. Baik, Pak. Jadi intinya bahwa seberapapun masalah yang ada di kelas kita tetap harus mempunyai solusi, nggak Pak? Betul, Mulai Pak, dari interaksi, metode, bagaimana kita harus mengakali sebagai guru itu, bagaimana kita harus kira-kira kalau masalahnya ini kita harus mengatasi dengan seperti ini, nggak Pak? Betul Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah masalah yang keempat Bapak, tentang kurang efektifnya komunikasi antara wali murid, orang tua siswa dengan guru. Iya, betul. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan komunikasi antara guru dan wali murid itu kurang efektif begitu Pak? Iya, betul Pak. Memang ini kendala yang paling utama. Biasanya sekolah sama orang tua itu adalah seolah-olah ada jurang gapnya Bu Api. Sebenarnya harus ada kerjasama antara guru sama orang tua siswa. Nah, kurangnya intensif komunikasi antara guru dan orang tua siswa ini ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, kalau kita mengatakan yaitu orang tua itu kurang dilibatkan Bu Api. Jadi orang tua kurang dilibatkan pada kepentingan sekolah. Misalnya, mungkin orang tua diajak rapat, mungkin orang tua dipanggil diajak untuk rembukan apa, sehingga ini merasa kurang, sehingga menyebabkan bahwa kurang intensifnya komunikasi antara guru sama orang tua. Itu pertama. Yang kedua, biasanya di sekolah kami, karena sekolah kami itu letaknya di gunung, maka banyak guru yang kurang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Ini menjadi penyebab yang sangat riskan. Karena apa? Memang letaknya geografinya semacam itu, kemudian jaraknya jauh-jauh. Memang guru itu kadang-kadang kurang berkunjung ke tempat siswa, baik itu dalam permasalahan yang sifatnya pribadi maupun dengan orang tua, atau mungkin keterlambatan anak dalam menerima pelajaran dan sebagainya. Ini kurang, terus terang kurang di sekolah kami Bu Apri. Kemudian yang ketiga, memang kurang melibatkan ya orang tua baik dalam guru memberi tugas ataupun penilaian. Misalkan seorang guru memberikan tugas, kadang-kadang guru itu menilai, namun seharusnya setelah dinilai guru itu kan diserahkan kepada anak disuruh menandatangani orang tua, kemudian dikembalikan. Nah ini sudah sebenarnya sudah menunjukkan adanya komunikasi antara guru sama orang tua. Namun di sekolah kami itu jarang menerapkan hal semacam itu Bu Api. Jadi kalau tugas ya tugas dicocokkan sudah. Seharusnya kan tugas dicocokkan oleh guru diberikan anak dibawa pulang, disuruh menandatangani orang tua biar orang tua tahu. Kemudian penyebab yang lain, mungkin orang tua di sekolah kami itu berpandangan bahwa anak sekolah itu sudah tanggungan di sekolah, sudah tanggungan bapak dan ibu guru. Sebenarnya kan tidak. Dia anak sekolah itu atau siswa itu kan
baik dan buruknya sekolah tidak hanya tergantung di Pak atau Bu guru di sekolahan, karena memang waktu belajar di sekolah itu kan sedikit. Nah ini harus ada kerjasama antara Pak Guru atau Bu Guru sama orang tua atau sama lingkungan. Nah ini sebenarnya harus ada kerjasama semacam itu. Namun di sekolah kami justru belum berjalan ya Bu, hal semacam itu, sehingga menyebabkan bahwa kurang intensifnya hubungan antara guru sama orang tua siswa. Saya kira itu Bu Apri. Jadi salah satu yang menyebabkan kurangnya komunikasi antara guru dengan wali murid itu adalah wali murid kurang dilibatkan dalam program sekolahan atau dalam perkembangan peserta didiknya. Kadang-kadang kan yang dilibatkan misalkan yang jadi musyawarah kan mungkin hanya pengurus komite misalkan ya. Jadi perwakilan, jadi tidak mencakup semuanya. Ya betul, itu perwakilan dari orang tua siswa, namun kan seharusnya orang tua itu akan berpandangan lain apabila orang tua siswa itu semua diajak rembukan. Saya kira itu Bu Apri. Jadi harusnya sekolah itu menampung aspirasi dari seluruh wali murid tersebut. Nah, kemudian dari penyebab-penyebab tersebut, bagaimana solusi yang kira-kira tepat untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak? Memang dari permasalahan yang saya sampaikan, memang harus ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Pertama, seharusnya memang orang tua harus dilibatkan Bu Apri. Segala kegiatan, segala permasalahan yang mungkin berkaitan dengan siswa dan sekolahan. Kalau orang tua itu dilibatkan, mungkin orang tua itu akan merasa dihargai, diperlukan dan sebagainya, sehingga ada kerjasama secara intensif antara orang tua sama guru atau pak guru atau sekolahan. Itu yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, memang mau tidak mau, karena ini kewajiban kita dari dalam hati, mau tidak mau sebenarnya kita harus mengadakan kunjungan ke rumah. Nah, kunjungan ini tidak hanya terkait dengan pelajaran, tidak, mungkin ada permasalahan yang kira-kira berkaitan dengan siswa, maka seharusnya seorang guru atau bu guru harus berkunjung ke rumah untuk mencari solusi yang terbaik dengan orang tua siswa. Kemudian yang ketiga Bu Apri, bahwa semua tugas yang diberikan oleh Pak Guru atau Guru itu sebenarnya harus dinilai. Harus dinilai, kemudian dikasihkan pada anak, mungkin anak disampaikan orang tua. Itu nanti orang tua akan menandatangani itu sudah melihat, anak saya pandai, anak saya kurang pandai dan sebagainya, sehingga orang tua itu pun juga merasa dipedulikan, sehingga akan terjadi komunikasi yang secara intensif antara orang tua sama guru. Kemudian yang terakhir daripada solusi yang saya sampaikan, yaitu bahwa kita harus berpandangan, tidak hanya sekolah itu tanggung jawab Pak Guru dan Guru. Jadi harus memberi pengertian kepada orang tua siswa bahwa tanggung jawab anak itu kalau di sekolah ya mungkin Pak Guru dan Guru, kalau di rumah mungkin ya orang tua, kalau di lingkungan berarti tanggung jawab masyarakat, sehingga ada kerjasama baik formal, informal maupun non formal Bu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Iya, baik. Jadi intinya itu adalah orang tua itu merupakan salah satu komponen penting ya Pak? Penting ya, betul Bu. Dalam keberlanjutan pembelajaran dengan anak-anak itu. Iya, betul. Gitu. Ya baik, terima kasih Bapak. Memasuki masalah yang kelima ya Pak, tentang model pembelajaran yang kurang efektif yang diterapkan guru ketika berada di kelas. Betul. Penyebab guru kurang menerapkan model yang efektif itu kira-kira apa ya Pak? Oke, terima kasih Bu Apri. Memang guru kurang mengoptimalkan model dan pembelajaran yang inovatif. Ini kalau kita menilai penyebabnya, pertama adalah guru sebenarnya kurang memahami sintak model pembelajaran. Jadi pembelajaran apa, modelnya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, itu memang kurang memahami, sehingga mengakibatkan dalam pembelajaran itu kurang inovatif. Itu pertama. Yang kedua, penyebabnya bahwa kurangnya kemauan guru dalam melakukan pembaruan model pembelajaran. Ini biasanya guru yang tua seperti saya Bu Apri ini kadang-kadang kurang inovatif. Karena apa? Karena merasa sudah tua, sehingga perkembangan pembelajaran itu akan cenderung lebih lambat daripada yang muda-muda, sehingga mengakibatkan model pembelajaran itu kurang inovatif. Kemudian yang ketiga, memang tidak terlepas dari fasilitas dan alat peraga Bu Apri. Jadi fasilitas dan alat peraga pun juga kurang memadai, sehingga menyebabkan adanya
model dalam pembelajaran itu kurang inovatif. Saya kira tiga hal itulah yang menyebabkan bahwa guru kurang mengoptimalkan daripada model dalam pembelajaran yang inovatif. Iya. Jadi guru harus kreatif, ya Pak. Betul, harus betul, kreatif ya. dalam mengembangkan model pembelajaran, Ya, betul. kemudian agar menciptakan anak itu cepat paham. Paham, ya. Nah, Intinya ya itu. iya. Ya. Lalu bagaimana jika masih ada guru yang enggan untuk mengembangkan model seperti itu? Solusinya bagaimana ya Pak? Nah, dari permasalahan tersebut sebenarnya pertama, walaupun kita sudah tua, mau tidak mau harus mau belajar, Bu, ya, tentang model pembelajaran, ya. Sebabnya apa? Sebabnya ini dituntut dengan perkembangan zaman. Kalau seorang guru yang sudah tua tidak mau belajar, nanti akan berpengaruh terhadap prestasi anak. Itu pertama. Yang kedua, memang harus ada motivasi guru dalam melakukan pembaruan model pembelajaran. Jadi seorang guru sendiri juga harus ada motivasi. Kalau tidak punya greget dari dalam hati, saya kira guru pun akan sulit untuk mengoptimalkan model pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Jadi intinya harus ada motivasi, greget dari dalam hati. Kemudian yang ketiga, memang alat peraga, Bu. Alat peraga dan fasilitas itu berpengaruh sekali terhadap model pembelajaran. Mau tidak mau, alat peraga dan fasilitas ini pun harus memadai sehingga akan bisa mengoptimalkan guru dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa. Jadi harus ada niat dari guru itu Ya, sendiri ya Pak, ya, motivasi untuk mau belajar. untuk mau belajar, ya, walaupun tidak masalah dengan usia ya Pak, ya, karena tidak terbentur belajar dari itu usia. tidak terpaut dengan usia. Ya, belajar itu tidak hanya seumur hidup lah. Katakan belajar itu adalah seumur hidup, ya, betul. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Masalah selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sulitnya. Saya masih banyak menemukan tentang kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, yang kita ya. kenal dengan hot skill ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak kalau seperti itu? Sebenarnya soal hot itu sebenarnya sudah dulu berjalan sebenarnya. Namun dari sekolah kami sendiri memang banyak penyebabnya yang mengakibatkan siswa itu adalah merasa sulit untuk menyelesaikan soal yang sifatnya hot. Nah, di sini siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan soal hot karena memang pertama soal itu terlalu panjang narasinya, itu pertama, sehingga siswa menjadi malas untuk membacanya. Dan inilah penyebab mengapa siswa sulit untuk menyelesaikan soal yang bersifat hot. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di sekolah kami sendiri, mungkin juga berlaku untuk sekolah-sekolah yang lain. Saya kira itu, Bu Apri. Ya, jadi kan soal hot itu identik dengan soal yang panjang dan membutuhkan pemikiran lebih katanya Pak. Ya, waktu lebih lama, pemikiran juga lebih lama, sehingga mau tidak mau akan menyita waktu. Iya. Jadi mungkin banyak anak yang malas gitu ya. Malas, kita kembali lagi ke literasi yang rendah tadi. Iya, betul, ya betul, Bu Apri. Masalahnya kembali ke situ dan untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira bagaimana Pak mengatasi masalah anak yang kesulitan dalam mengerjakan soal hot ini? Ya, terima kasih Bu Apri. Jadi untuk mengatasi kesulitan daripada anak yang dalam menyelesaikan soal hot, memang seorang guru harus punya kiat. Pertama, itu guru harus memahami konsep pembelajaran hot itu sebenarnya apa dulu. Kalau guru tanpa memahami itu, saya kira nanti akan sulit untuk menerapkan pada si anak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus banyak pelatihan dalam pembelajaran berbasis hot. Jadi kalau guru itu memberikan soal yang bersifat hot itu terlalu banyak, nanti lama-kelamaan siswa itu akan terbiasa, sehingga nanti akan memunculkan bahwa kesulitan menyelesaikan soal hot itu akan teratasi. Kemudian yang terakhir, solusi kami bahwa harus banyak literasi bacaan yang berbasis hot, sehingga anak itu dengan sendirinya kalau gemar membaca, maka mau tidak mau nanti akan berpengalaman terhadap menyelesaikan soal hot. Jadi itulah solusi atau kiat yang kita lakukan untuk mengatasi daripada bagaimana sulitnya siswa itu menyelesaikan soal hot. Ya, jadi solusinya adalah
kita sebagai guru harus membiasakan Ya, karena pertama guru dulu Bu. iya, Apa ya, betul. ada peribahasa bisa karena terbiasa. Bisa, ya, Pak. betul, ya, Ya, betul. baik. Terima kasih Bapak. Kita memasuki masalah yang terakhir ya Pak tentang Ya, permasalahan kurang optimalnya pemanfaatan TIK ketika pembelajaran gitu. Ya, betul. Kita tahu bahwa TIK itu adalah sesuatu teknologi. Kita hidup di zaman teknologi yang semakin maju, Pak. Iya, betul. Lalu bagaimana kira-kira penyebabnya kurang optimal pemanfaatan TIK, terutama di zaman sekarang? Niku kenapa ya Pak dalam pembelajaran itu Pak? Terima kasih Bu Apri. Memang guru itu belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah ini kita bertolak pada sekolahan kami sendiri. Penyebabnya pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran TIK. Kita tahu bahwa sekolahan kami Bu Apri itu kan letaknya secara geografis di puncak gunung, sehingga TIK ini adalah memang tidak sebaik apa yang sekolah yang ada di perkotaan. Itu pertama. Penyebab yang kedua, memangnya guru itu kurang inovasi Bu dalam pembelajaran TIK. Jadi dengan adanya teknologi informasi komputer yang baru, teknologi yang canggih, kadang-kadang memang sudah berusaha untuk belajar, namun tidak secanggih daripada anak-anak muda. Nah oleh karena itu maka guru ini merasa kurang inovasi, khususnya guru-guru yang sudah sudah tua lah, katakan sudah tua atau sudah hampir pensiun. Itu penyebab yang kedua. Yang ketiga Bu, ini masih terbatasnya di dalam penggunaan TIK, khususnya guru. Jadi tidak semua guru itu mahir dalam menggunakan TIK, tidak, namun masih banyak guru juga yang belum bisa dalam menggunakan TIK. Mungkin bisa tapi hanya poin-poin tertentu. Itu penyebab yang ketiga. Yang keempat Bu Abi, ini memang kalau kita amati itu guru itu kurang di dalam pelatihan TIK. Sebenarnya entah itu guru itu junior, senior, sebenarnya kalau mau belajar sebenarnya bisa, namun kadang-kadang ini menjadi permasalahan karena apa? Karena di dalam pelatihan itu kurang. Hingga kadang-kadang guru itu aku wis tuwek ora sah sinau, sing nom-nom wae sing sinau. Nah, hal ini ya sebenarnya menjadi penyebab daripada kurangnya optimal dalam pemanfaatan TIK. Saya kira itu Bu Apri. Jadi bisa kondisi geografis, kondisi sekolah sendiri itu adalah berperan penting ya Pak Peran dalam penting, ya, pemanfaatan TIK bagi guru gitu ya Pak. Iya betul Bu Apri. Kemudian untuk solusinya sendiri bagaimana Pak Nah, ketika menyikapi masalah tersebut? Betul Bu Apri. Jadi dari penyebab kurangnya optimal di dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, memang solusi yang harus kita sampaikan pertama adalah sarana dan prasarana yang terkait dengan TIK itu memang harus memadai, karena mau tidak mau dengan fasilitas yang komplit memadai, mungkin di dalam penggunaan TIK itu akan berjalan dengan baik. Namun kalau sarana prasarana tidak ada, mungkin juga tidak akan bisa berjalan. Jadi sarana prasarana TIK memang harus ada, harus memadai, itu pertama. Kemudian solusi yang kedua, guru memang harus banyak inovasi, baik itu dalam pembelajaran, dalam penggunaan, dalam pelatihan yang terkait dengan TIK. Memang kalau seorang guru tidak mau berinovasi, tidak mau menerima hal yang baru terkait dengan TIK, tidak akan berkembang. Saya kira itu Bu Apri yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Jadi itu adalah solusi ya, solusi ya, selain ada pelatihan, harus ada pelatihan yang ya, kemudian ada inovasi dari guru itu sendiri, ya, kelengkapan sarana dan prasarana itu ya penting, itu pokok ya, betul ya, betul. Iya. Baik. Ya, yang terakhir memang kendalanya kalau di sekolah kami Bu itu perlu kita tambahkan sinyal Bu, karena sekolah kita itu letaknya di pegunungan, sehingga sinyal itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kurang stabil, dan bahkan jarang tidak adanya daripada adanya, sehingga akan berpengaruh terhadap penggunaan peralatan TIK. Saya kira itu Bu. Itu juga akan mempengaruhi siswa sendiri gitu ya Pak. Betul ya, betul. Online juga kurang bisa mengerjakan ya, betul. Baik Bapak, terima kasih. Masalah dari nomor 1 sampai nomor 7 sudah kita bahas. Kemudian sudah diidentifikasikan juga penyebabnya bagaimana. Selebihnya juga sudah dipaparkan tentang bagaimana cara solusi atau mengatasi masalah tersebut. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara ini, dan
Semoga solusi yang diberikan dapat membantu, mungkin Amin, tidak hanya kami, tidak hanya saya terutama, tapi juga banyak guru-guru lain yang mengalami kesulitan yang serupa. Ya, iya Bu Apri. Terima kasih. Ya sama-sama. Dari saya pun juga demikian Bu Apri. Barangkali di dalam saya menyampaikan ini tadi kurang berkenan, mungkin kurang dari kesempurnaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bu Apri. Saya kira cukup dari saya.